Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Meisandi dengan NIM 12250315265. Di sini saya akan mempresentasikan tentang subdomain COVID 2019 yaitu subdomain dari IDM 04 dan IDM 05. Presentasi ini membahas tentang subdomain COVID yaitu khususnya IDM 04 yaitu Ensure Research dan IDM 05 yaitu Ensure Stakeholder Engagement. COVID 2019 menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, berbasis kinerja dinamis, dan lebih berorientasi pada nilai bisnis. Memahami dan menerapkan proses IDM 05 dan IDM 04 menjadi langkah yang sangat penting bagi organisasi untuk menjaga keberlanjutan operasional TI serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Terbelakangnya itu, di era digital ini, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas bisnis. Organisasi sangat bergantung pada TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses bisnis. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola dan manajemen TI yang efektif untuk memastikan sistem berjalan optimal, aman, selaras dengan tujuan bisnis. OBIT atau itu Control Objective for Information and Related Technology adalah framework yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan TI. COVID 2019 menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada nilai bisnis, yaitu efisiensi, kecepatan, dan keamanan. Seperti uh, pengertian tadi yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan percepat proses bisnis. Jadi sangat selaras dengan efisiensi, kecepatan, keamanan. Selanjutnya itu pertama kita bahas tujuan dan manfaatnya. Uh, Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses IDM 05 dan IDM 04 diterapkan dalam organisasi serta manfaat dari penerapannya dalam manajemen TI. Manfaat dari makalah ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai IDM 05 dan IDM 04 dalam pengelolaan, layanan, dan sumber daya TI, serta mengidentifikasi manfaat dari penerapan dalam suatu organisasi. Yang pertama itu pemahaman mendalam, memberikan uh, pemahaman mengenai IDM 05 dan IDM 04. Itu untuk identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi manfaat penerapan IDM 04 dan IDM 05. Pertama itu kita akan membahas tentang COVID tentang COVID 2019-nya sedikit, yaitu COVID 2019 adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis melalui tata kelola dan manajemen TI yang efektif. COVID 2019 menggabungkan standar internasional dan praktik terbaik dalam bidang TI untuk memastikan bahwa TI dapat memberikan nilai bisnis secara optimal sambil mengelola risiko dan kepatuhan. COVID 2019 memiliki fleksibilitas lebih dibandingkan dengan versi sebelumnya, memungkinkan organisasi untuk mengadaptasi kerangka kerja ini sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Ada yang selanjutnya itu prinsip utama COVID 2019. COVID 2019 memiliki 6 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup keseluruhan organisasi, menerapkan pendekatan berbasis sistem, memisahkan tata kelola dan manajemen, mengadaptasi pada kebutuhan organisasi, dan berbasis pada model kinerja dinamis. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa tata kelola TI selaras dengan kebutuhan bisnis, mencakup seluruh aspek organisasi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Prinsip itu kebutuhan pemangku kepentingan yaitu selaras dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya itu keseluruhan organisasi mencakup seluruh aspek organisasi, termasuk dari top hingga middle dan yang di bawahnya itu atau bottom. Selanjutnya itu adaptasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya itu COVID Core Model, ada 5 domain utama, yaitu COVID Core Model terdiri dari 40 tujuan tata kelola dan manajemen yang dikelompokkan ke dalam 5 domain utama, yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor atau IDM, Align, Plan, and Organize atau IPO, Build, Acquire, and Implement atau BAI, Deliver Service dan Support atau DSS. Dan terakhir itu Monitor, Evaluate, dan Assess atau MIA. Dengan model ini,
Organisasi dapat mengatur bagaimana TI dikelola secara menyeluruh, memastikan bahwa setiap aspek TI memberikan nilai maksimal bagi perusahaan. Oke, selanjutnya gitu kita akan membahas tentang IDM 04 yaitu Ensure Resource Optimization. Ensure Resource atau IDM 04 adalah proses yang berfokus pada memastikan bahwa sumber daya TI yang diperlukan tersedia dan digunakan secara optimal. Sumber daya TI meliputi yaitu infrastruktur, perangkat lunak, data, serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TI. Manfaat IDM 04 antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional dan investasi TI, serta memastikan ketersediaan dan keandalan sumber daya. Uh, se Seperti yang pengertiannya itu memastikan bahwa sumber daya TI yang diperlukan tersedia dan digunakan secara optimal. Di sini digunakan secara optimal itu dimaksud seperti efisiensi, itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya itu biaya, mengurangi biaya operasional dan investasi TI. Yang terakhir itu ketersediaan, memastikan ketersediaan dan keandalan sumber daya. Oke, selanjutnya itu yang IDM 05, yaitu Ensure Stakeholder Engagement. Ensure Stakeholder Engagement berfokus pada keterlibatan dan komunikasi yang efektif antara organisasi dan para pemangku kepentingan, baik internasional maupun eksternal. Proses ini memastikan bahwa kebutuhan, harapan, serta kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola dan manajemen TI dapat diakomodasi dengan baik. Manfaat IDM 05 antara lain meningkatkan kepercayaan, yaitu dan transparansi. Yang asalnya itu memastikan keputusan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis, serta mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian. Selanjutnya itu kesimpulan dari penerapan IDM 04 dan IDM 05. Penerapan IDM 04 dan IDM 05 memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya TI dan hubungan dengan pemangku kepentingan. IDM 04 berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas operasional. IDM 05 memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan dengan membangun seluruh komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Kedua proses ini membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan, sambil memperkuat posisinya di pasar yang semakin kompetitif. Jadi kita simpulkan itu IDM 04 itu untuk mengoptimalkan sumber daya TI, dan IDM 05 itu keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk saran untuk implementasi COVID untuk domain IDM 04 dengan IDM 05 ini, untuk implementasi COVID yang lebih efektif, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan sumber daya TI, menerapkan teknologi otomatisasi dalam pengelolaan TI, memperkuat saluran komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan meninjau serta memperbarui kebijakan anggaran secara periodik. Dengan mengikuti saran ini, organisasi dapat memastikan bahwa tata kelola TI mereka selalu relevan dan efektif dalam mendukung tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu evaluasi berkala memastikan efisiensi dan kecocokan. Teknologi otomatisasi itu meningkatkan efisiensi operasional, dan terakhir itu komunikasi itu memperkuat saluran komunikasi komunikasi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.